Assalamualaikum kakak kelas 5. Gimana? Masih tetap semangat ya? Oke, hari ini kita sudah masuk ke buku 5C, subtema 1 pembelajaran pertama, yaitu mengenai gizi seimbang dan sistem pencernaan pada hewan. Oke, pembahasan pertama yaitu mengenai tumpeng gizi seimbang. Nah, pada tumpeng gizi seimbang ini, pada tingkat pertama yaitu terdiri dari aktivitas fisik, hidup bersih, dan pantau berat badan. Jadi kita harus mulai berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kemudian di tingkat kedua ada mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas sehari atau setara dengan 1 liter. Kemudian tingkat yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan pokok 3-8 porsi yang terdiri dari nasi atau jagung, kentang, singkong, dan yang lainnya. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu berupa sayuran dan buah-buahan yang memang harus kita konsumsi sebanyak 3-5 porsi. Yang tingkat atasnya ada protein. Nah, ini protein terdiri dari protein nabati dan juga protein hewani yang harus dikonsumsi dalam sehari 2-3 porsi. Tingkat terakhir itu adalah batas penggunaan minyak, gula, dan garam. Jadi yang harus dibatasi itu adalah minyak, gula, dan garam. Berdasarkan tumpeng gizi tersebut, kita bisa mengetahui bahwa makanan yang harus kita konsumsi lebih banyak itu berada di tingkatan paling bawah, kemudian makanan yang harus kita konsumsi lebih sedikit dan kita batasi adalah yang ada di bagian paling atas. Nah, dengan berpedoman pada tumpeng gizi seimbang, maka akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dan juga hewan dapat dicerna oleh organ pencernaan yang kita miliki. Nah, pembahasan kali ini kita akan mulai mempelajari tentang organ pencernaan pada hewan memamah biak. Kalian tahu hewan memamah biak? Kita bisa lihat gambarnya berikut ini. Nah, contoh hewan memamah biak adalah ini. Ada kambing, sapi, kemudian ada kerbau. Dan hewan memamah biak memiliki susunan gigi seperti ini. Ada gigi seri, gigi geraham depan, dan juga gigi geraham belakang. Nah, gigi seri itu fungsinya untuk menggigit makanan, kemudian gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Hewan memamah biak itu adalah hewan yang ketika mengunyah makanan itu 2 kali. Pertama masuk ke mulut, kemudian masuk ke lambung mereka, dan nanti kembali lagi ke mulut. Hewan memamah biak juga termasuk hewan yang memiliki perut yang besar karena bagian lambungnya itu ada 4 bagian. Nah, proses pencernaan pada hewan memamah biak itu terdiri dari mulut. Jadi makanan masuk dari mulut, kemudian akan masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan itu akan masuk lagi ke rumen atau perut besar, kemudian lanjut ke retikulum atau perut jala. Di perut besar dan perut jala ini, makanan akan diproses fermentasi atau dibantu oleh bakteri baik. Nah, di sini juga ada yang namanya enzim selulosa akan bercampur dengan makanan yang ada di perut besar dan juga perut jala. Setelah itu, makanan yang masih berbentuk besar-besar dan belum dikunyah secara sempurna akan dikemuntahkan kembali ke mulut kambing atau sapi untuk dikunyah kedua kalinya. Nah, setelah itu makanan akan dimasukkan kembali ke perut mereka, yaitu masuk ke perut. Dalam perut kitab ini, makanan akan dicerna lagi. Dicerna dihancurkan secara mekanik atau dihancurkan untuk menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian setelah itu makanan masuk ke dalam perut abomasum atau perut masam. Nah, di dalam perut masam ini akan ada lagi enzim-enzim pencernaan dan juga ada asam-asam pencernaan. Pencernaan ini nantinya akan menghasilkan makanan yang lebih lembut dan seperti bubur. Kemudian makanan yang sudah diolah akan dilanjutkan ke usus halus, dan kemudian nanti di usus halus makanan akan diserap. Nah, setelah itu sisa-sisa makanan akan dialirkan
ke usus besar dan nanti akan dibuang melalui anus. Selanjutnya yaitu sistem pencernaan pada aves, contohnya adalah burung. Nah, semua jenis burung itu memiliki paruh. Makanan atau biji-bijian yang burung makan akan masuk melalui paruh, kemudian akan disimpan ke dalam tembolok. Tembolok ini letaknya ada di bawah kerongkongan yang bentuknya agak membesar. Nah, biasanya burung-burung pemakan biji akan menyimpan biji-biji yang telah mereka makan di tembolok. Setelah itu, nanti makanannya akan dilanjutkan ke lambung. Di sini lambung terdiri dari dua macam. Ada lambung kelenjar dan juga ada lambung pengunyah. Lambung kelenjar yaitu lambung yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, fungsinya untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, sedangkan lambung pengunyah itu berfungsi untuk mencerna makanan secara mekanik. Artinya, makanan itu akan dihancurkan menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, nanti makanan tersebut akan dilanjutkan ke usus halus untuk diserap sari-sarinya. Dan setelah dari usus halus, lanjut ke usus besar. Kemudian sisa makanan itu akan dibuang melalui kloaka. Oke, selanjutnya sistem pencernaan pada reptil. Nah, kalau kita lihat ternyata reptil memiliki lidah yang panjang. Nah, lidah ini berfungsi untuk mencium bau mangsanya sehingga reptil bisa tahu di mana letak mangsanya. Nah, makanan ketika masuk ke dalam mulut, ternyata di dalam rongga mulut itu ada kelenjar ludah yang berfungsi juga untuk membantu mencerna makanan. Nah, dari rongga mulut, makanan akan dilanjutkan ke kerongkongan, kemudian nanti setelah dari kerongkongan masuk ke lambung. Nah, setelah dari lambung makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Nah, di usus halusnya ini sama, makanan akan diserap, kemudian ke usus besar, yaitu sisa makanan akan dibuang ke kloaka. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.